wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menerangkan terkait dengan bagian-bagian dari Ka'bah ya. Teman-teman perlu pahami, teman-teman perlu ketahui supaya nanti ketika tawaf tidak salah ya. Kalau teman-teman tidak tahu batas-batasnya, nanti tawafnya tidak sah. Ya, apa saja batas-batasnya, terus apa saja bagian-bagian dari Ka'bah akan coba saya terangkan. Ya, baik, saya lanjutkan teman-teman. Ini sedikit gambaran tentang Ka'bah, teman-teman sekalian. Eh, ini adalah Hajar Aswad yang di foto kiri ya, yang di bawah itu. Hajar Aswad itu tandanya di situ ada dilindungi oleh logam, ya, logam. Batunya berwarna hitam, teman-teman sekalian ya, di pojok sebelah sini. Nah, pojok sini karena di sini ada Hajar Aswad, namanya di sini Rukun Hajar Aswad atau pojok Hajar Aswad. Ya, nanti ketika banyak jemaah haji, jemaah umroh, itu Hajar Aswad tidak terlihat seperti di foto kanan, tertutup lautan manusia. Cirinya apa? Kalau teman-teman misalkan posisinya jauh dari Hajar Aswad, perhatikan pojoknya, sudutnya, itu ada kaligrafi yang bulat-bulat ini. Ya, bulat ini. Ini tulisannya Allahu Akbar. Ya, hati-hati. Ya, teman-teman perhatikan itu ya. Pokoknya, kalau pojoknya, kalau eh, apa bagian pinggirnya, kaligrafinya berbentuk bulat-bulat, itu pasti di bawahnya ada Hajar Aswad. Disitulah teman-teman mulai tawaf. Ya, perhatikan. Jangan sampai lewat. Nanti misalkan teman-teman tahu-tahu lewat sudah ke Makom Ibrahim. Pada startnya harusnya dari Hajar Aswad. Ya, perhatikan. Kemudian ini ada kain putih. Kenapa Pak kain putih? Bukan hitam semua. Biasanya kan kiswah hitam semua. Nah, pemasangan kain putih ini tandanya musim haji, teman-teman ya. Ya, kain putih itu dipasang hanya selama musim haji. Ketika musim haji sudah selesai, ya nggak ada lagi kain putihnya. Jadi hitam semua kiswahnya, warnanya ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah pintu Ka'bah, teman-teman ya. Indah sekali pintu Ka'bah. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini nanti ada dua pojok yang terbuka, teman-teman ya. Dua pojok lagi tidak terbuka. Ada pojok yang terbuka seperti ini. Yang satu adalah pojok Hajar Aswad atau Rukun Hajar Aswad. Yang satunya lagi adalah pojok atau Rukun Yamani. Ya, Pak, kenapa dibuka, Pak? Nah, sunahnya teman-teman, kalau memang teman-teman berkesempatan, ya ketika tawaf, Rukun Yamani dipegang, ya Hajar Aswad dicium atau dipegang, ya kalau sempat, kalau tidak sempat nggak apa-apa. Nanti kalau Rukun Yamani dilewat begitu saja nggak masalah, tapi nanti di Rukun Hajar Aswad teman-teman memberikan isyarat ya, lambaikan tangan untuk Hajar Aswad. Ya, jadi perhatikan teman-teman, kalau yang tidak ada logamnya ini Rukun Yamani. Ya, kalau yang ada logamnya Hajar Aswad. Rukun Yamani kenapa dibuka? Disinilah teman-teman mulai mengucapkan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mulainya dari Rukun Yamani sampai ke Rukun Hajar Aswad. Ya, itu teman-teman. Sementara kalau dari Hajar Aswad muter sampai ketemu Rukun Yamani, doanya itu bebas, ya, bebas. Baik teman-teman, selanjutnya. Nah ini teman-teman perhatikan ya, Ka'bah, terutama Hajar Aswad dan nanti di Rukun Yamani, itu selalu diberi minyak wangi. Ya, teman-teman yang mengenakan ihram, ya, sebisa mungkin jangan memegang Hajar Aswad dan Rukun Yamani karena ada parfumnya. Nanti batal teman-teman ya. Teman-teman ketika mengenakan ihram tidak boleh mengenakan atau memakai minyak wangi.
Ya, sementara nanti Hajar Aswad, kemudian Rukun Yamani, kadang-kadang tembok yang di bagian bawah juga itu dikasih minyak, ya, dikasih minyak wangi. Jadi teman-teman jangan jangan pegang itu ketika teman-teman berihram, ya, jangan dipegang. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah talang emas, ya, talang emas. Jadi kalau hujan, air yang di atas Ka'bah itu dialirkan melalui talang emas ini. Ya, talang emas ini airnya jatuhnya kemana? Dan nanti jatuhnya ke Hijir Ismail. Ya teman-teman ya, ini adalah talang emas. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan Hajar Aswad dari foto terdekat dengan kamera terbaik ya. Jadi kalau foto biasa dengan kamera biasa itu warnanya hitam, Hajar Aswad. Ternyata dengan kamera yang bagus ya, itu enggak hitam-hitam amat Hajar Aswad. Ada kemerah-merahan atau kecoklatan seperti ini ya. Nah, ini penampakannya Hajar Aswad, teman-teman sekalian. Ya, luar biasa. Ini adalah batu dari surga, teman-teman sekalian ya. Nanti batu ini akan kembali ke surga, barang siapa nanti pernah menyentuh, pernah mencium, pernah memberikan isyarat, insya Allah itu menjadi penyebab kita akan ikut ke surga, insya Allah, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, nanti di dekat Hajar Aswad ada yang namanya Makom Ibrahim. Ya, Makom Ibrahim itu isinya apa, Pak? Itu isinya adalah telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini ya, ini cetakan telapak kaki Nabi Ibrahim. Ya teman-teman ya. Jadi menurut cerita dulu tapak kaki itu kelihatan, tapak jari-jarinya itu kelihatan jelas. Ya, sekarang mulai tidak jelas karena dulu cetakan tapak kaki ini tidak ditutup. Jadi banyak jemaah yang sering memegang, ya. Jadi lama-lama dipegang jadinya aus ya. Jadi luntur gitu ya, karena keseringan dipegang. Ya, oleh karenanya sekarang posisinya di ada kurungnya, kaca. Tapi teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ini adalah makom Ibrahim. Ya, itu adalah tempat yang istimewa, teman-teman. Ya, jadi perintah Allah menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Jadi setelah teman-teman tawaf 7 keliling, ya, nanti sholat sunnah tawafnya itu di belakang makom Ibrahim, ya, di area makom Ibrahim. Tapi jangan terlalu dekat dengan makom Ibrahim ya, karena itu area untuk tawaf, agak mundur sedikit. Biasanya nanti ada batas-batas. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memberi gambaran Ka'bah secara 3 dimensi, teman-teman saya. Baik, saya akan beralih ke mode 3 dimensi. Baik, teman-teman, saya saat ini sudah ada di mode 3 dimensi Ka'bah. Ya, ini adalah Ka'bah ya, atau Baitullah yang ada di Masjidil Haram ya. Nah, ini teman-teman. Ya, baik ya, saya mulai teman-teman. Kita mulai dari nomor 1. Nah, inilah penampakan Ka'bah dari bawah ya. Ini ukurannya teman-teman itu panjangnya 13,16 meter dan lebarnya 11,53 meter, tingginya 13,10 meter. Ya, jadi Ka'bah itu tidak benar-benar kubus, tidak benar-benar kotak, hanya ada selisih ya, selisih sedikit di lebarnya. Lebarnya hanya 11,5 meter. Sementara tinggi dan panjangnya 13 meter lebih sedikit ya. Jadi ini penampakan dari bawah, teman-teman. Kemudian yang melengkung yang seperti huruf C, ini adalah Hijir Ismail. Ya, ini adalah Hijir Ismail ya. Baik, teman-teman. Selanjutnya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini, nomor 2 ini adalah Makom Ibrahim. Ya, di dalam di dalam Makom Ibrahim ini, di dalamnya itu ada tapak atau cetakan kaki Nabi Ibrahim.
ya ketika beliau membangun Ka'bah ya di sini di dalamnya ya. Jadi dulu cetakannya detail sekali cetakannya, jadi kelihatan jari-jarinya. Tapi posisi sekarang itu sudah mulai nggak kelihatan bentuk jarinya. Karena apa? Karena dulu sebelum dikasih kurung seperti ini, sebelum ditutup, itu sering dipegang sama jemaah. Jadi lama-lama kan aus ya, aus cetakannya itu aus. Jadi bentuk kakinya, jari-jarinya itu sudah mulai tidak kelihatan. Oleh karenanya sekarang, kalau yang posisi sekarang, itu cetakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditutup ya, ada tutupnya, selubungnya ada tutupnya. Itu nomor 2. Kemudian, nah ini teman-teman yang seperti huruf C ini adalah Hijr Ismail ya. Hijr Ismail ini sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah ya, dulunya bagian dari Ka'bah ya. Jadi kalau teman-teman bercita-cita ingin sholat di dalam Ka'bah, itu masuklah ke Hijr Ismail dari sini ya, sholat di sini. Masya Allah, ini sama dengan sholat di dalam Ka'bah teman-teman. Tapi nanti jalan yang ke Hijr Ismail ini ada tutupnya, biasanya ada askar di situ ya. Ada askar. Waktu kami haji 2022 itu masih ditutup kelilingnya, belum boleh ya. Jangankan ke Hijr Ismail, ke Hajar Aswad aja nggak bisa kita ya, karena masih ditutup. Tapi kalau sekarang sudah dibuka teman-teman ya. Insya Allah kalau teman-teman sekarang berangkat ke Tanah Suci sudah bisa menyentuh Hajar Aswad ya, insya Allah sudah bisa ya. Mudah-mudahan teman-teman juga berkesempatan sholat di dalam Ka'bah, yaitu di dalam Hijr Ismail di daerah sini ya. Kemudian selanjutnya tadi nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini adalah bagian di dalam Ka'bah, di dalamnya ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ada 3 tiang di sini, di dalamnya itu ada 3 tiang ya, ada 3 tiang. Kemudian di situ ada semacam lampu-lampu itu ya, semacam lampu-lampu ya. Jadi di dalamnya tidak ada apa-apa ya teman-teman ya, cuma ada tiang-tiang ini aja, ada lampu-lampu yang digantung. Ini ada juga tempat minyak wangi teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah pintu untuk naik ke atas Ka'bah. Pintunya dari sini ya. Jadi kalau saat penggantian kiswah Ka'bah ya, bisa naik dari sini ya. Tapi saat penggantian kemarin itu ada pakai mobil yang ada tangganya itu ya. Tapi dari sini juga bisa pintunya ya. Pintu di dalam Ka'bah untuk naik ke atas, bagian atas ya. Ini terlihat ini ada tiang-tiang, kemudian ada kayak guci-guci seperti ini ya. Ini di dalam Ka'bahnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini ilustrasinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Ini pintu Ka'bahnya ini teman-teman. Baik, selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 5 adalah talang air ya, talang emas ya, talang emas. Jadi itu terkenal dengan Mizab Al-Rahmah ya. Jadi talang air ini untuk mengeluarkan air yang ditampung di atas Ka'bah, dibuangnya dari sini. Ini talang emas ya. Jadi ada sebuah hadis ya, kalau teman-teman sholat di bawah talang ini, di bawah talang air emas ini ya, itu berarti kan di Hijr Ismail ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini talangnya, ini berarti sama dengan sholat di dalam Hijr Ismail. Ini tempat yang sangat istimewa ya, sangat istimewa ya. Selain nanti teman-teman di sini ada Multazam, ini salah satu tempat yang istimewa di dalam Hijr Ismail, di bawah talang emas ini. Itu tempat yang sangat istimewa. Di situ doa tidak pernah ditolak Allah. Ya, artinya selalu dikabulkan, diijabah oleh Allah. Ya, karena tempat yang luar biasa. Ya, itu teman-teman ya.
Jadi perhatikan lagi ya. Tadi kita udah lihat nomor 1 dari arah bawah, kemudian nomor 2 Makom Ibrahim, 3 dan 4 Ka'bah di bagian dalam, kemudian nomor 5 adalah talang emas. Sekarang kita lihat ini ya, ini yang istimewa adalah ini posisi Hajar Aswad ya. Ini Hajar Aswad posisinya di sini. Ini ilustrasi orang, jadi ukurannya rata dengan kepala ya, Hajar Aswad itu. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi inilah Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Hajar Aswad atau pojoknya ya, atau sisinya Hajar Aswad. Makanya dinamakan Rukun Hajar Aswad di sini. Ya, teman-teman, nanti ketika di Masjidil Haram, Hajar Aswad itu kebanyakan tidak terlihat. Loh, kenapa Pak tidak terlihat? Karena di sini banyak orang, banyak berkerumun manusia, ketutup sama orang-orang, nggak kelihatan. Gimana tahu cirinya di situ Hajar Aswad? Ya, Rukun Hajar Aswad. Di sini nanti kaligrafinya berbentuk bulat-bulat, teman-teman. Di pojok ini kaligrafinya bulat-bulat. Itu bawahnya pasti Hajar Aswad. Ya. Dan satu hal lagi, Hajar Aswad itu dekat dengan pintu Ka'bah. Ya, dekat sekali. Nah, tembok antara Rukun Hajar Aswad, antara pojok ini sampai dengan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Ya, itulah yang namanya multazam. Multazam adalah tempat di mana dikabulkannya doa. Ya, jadi ini tempat yang mustajab gitu. Ya, tempat yang mustajab. Jadi teman-teman berdoalah di sini dengan menghadap ke multazam. Ya, selain tadi kalau di Hijr Ismail itu kan tempatnya sempit ya. Kalaupun nanti dibuka di sini desak-desakan penuh orang, susah masuk sini, teman-teman. Tapi kalau di multazam ini sampai ke belakang ya, sampai ke belakang. Oleh karenanya nanti teman-teman ketika teman-teman tawaf, ya teman-teman tawaf, itu nanti setelah selesai tawaf 7 putaran, 7 keliling Ka'bah ini, nanti sholatnya menghadap ke multazam, ya di belakang Makom Ibrahim, ya ke belakang. Ya. Nah, itu. Ya. Baik. Ini adalah kelihatan ya. Ini atas, bagian atasnya Ka'bah seperti ini, ada cekungan. Nanti kalau di sini ada air, pas hujan nanti keluar melalui talang emas, ya. Mizab al-Rahmah di sini. Ya. Kemudian di sini adalah Hijr Ismail, menurut saya lihat. Nah, di Hijr Ismail ini ada tandanya, di sini ada 3 lampu di sini ya. 3 lampu di sini ada. Ya. Kemudian ada yang tanya, Pak, Ka'bah itu posisinya arahnya kemana sih Pak? Nah, di sini ada arahnya. Jadi Hijr Ismail itu cenderung ke arah utara. Ya, ini arah utara. Sementara kalau pintu Ka'bah itu ke arah timur. Ya, itu patokannya ya. Ini mata anginnya di sini, tandanya teman-teman. Baik. Nah, terus Pak, gimana caranya kita tawaf? Mulainya dari mana? Nah, di sini ada garis, ya teman-teman. Ini garis. Garis ini adalah garis permulaan kita tawaf. Ya, mulainya dari sini. Jadi di sini Rukun Hajar Aswad, di sini ada Hajar Aswad. Itu ditarik garis imajiner. Garisnya sih nggak ada, teman-teman. Seolah-olah ada garis. Nanti di bagian di bagian Masjidil Haram, di tembok di atas itu ada lampu warnanya hijau. Nah, tarik garis dari Rukun Hajar Aswad atau dari pojoknya Hajar Aswad sampai ke lampu hijau itu mulai garis startnya di situ. Ya, sini. Ya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman melalui sini, kalau bisa mencium Hajar Aswad itu yang afdol. Ya, kalau tidak bisa mencium hanya memegang boleh juga. Tapi kalau tidak bisa mencium dan tidak bisa memegang, dan ini kebanyakan ya sudah melambaikan tangan saja ke arah Hajar Aswad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mulai kita tawaf. Ya teman-teman, kita lihat dari atas. Nah, ini kita lihat dari atas. Jadi teman-teman mulai dari sini ya.
mulai dari sini masuk, ya, kemudian mutar sampai kembali lagi ke garis yang tadi itu 1 putaran, ya. Tapi hati-hati teman-teman, ya, karena Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah, teman-teman nggak boleh terobos ke sini kalau tawaf. Itu tidak sah, karena melalui bagian tengah Ka'bah, ya. Jadi setelah dari sini ambil jalur yang di luar Hijr Ismail, ya. Jadi start, mutar, kembali lagi 1, start lagi, kembali lagi 2 sampai 7 kali. Nah, kemudian teman-teman, kalau di sini adalah rukun Hajar Aswad, di mana di situ ada batu, ada Hajar Aswad. Pojok sebelumnya adalah rukun Yamani, yang ini. Ya, ini adalah rukun Yamani. Ini adalah rukun Hajar Aswad. Nah, ketika teman-teman melalui rukun Yamani, kalau sempat memegang, silahkan dipegang. Kalau tidak sempat, ya lewat saja, gitu kan. Tapi nanti baca doanya ketika melewati garis imajiner di rukun Yamani ini. Baca doanya adalah baca doa sapu jagat, ya. Apa itu Pak doa sapu jagat? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampai ke Hajar Aswad lagi, ya. Berapa kali Pak? Terserah, ya. Biasanya di sini agak macet teman-teman, ya. Agak macet, agak lambat, gitu kan. Jadi bisa berkali-kali di sini baca doanya, ya. Bisa 5 kali, bisa 10 kali, ya. Kalau lagi macet banget bisa 20 kali, ya. Terserah aja, bebas teman-teman, ya. Silakan. Jadi sebelum sampai ke garis imajiner yang awal, sebelum sampai ke Hajar Aswad, silakan baca doa yang sapu jagat itu, ya. Robbana atina, ya. Setelah nanti lewat garis imajiner ini lagi, ya, nanti teman-teman melambaikan lagi tangan ke Hajar Aswad, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu baru masuk putaran kedua. Pak, dari Hajar Aswad mutar terus sampai ke rukun Yamani, doanya apa Pak? Doanya bebas, terserah teman-teman. Terserah teman-teman mau doa apa, tidak ada tuntunannya harus doain, enggak. Yang ada tuntunannya hanya satu, yaitu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Doanya doa sapu jagat. Di luar itu, silahkan teman-teman berdoa sesuka teman-teman, ya. Nanti dari Kementerian Agama ada dikasih buku panduan doa, ya, yang ada talinya, bisa teman-teman gantung di leher, itu bisa dibaca, ya. Tapi itu doanya panjang-panjang, ya, teman-teman, ya. Doanya kalau kita baca nanti diseruduk-seruduk dari belakang karena padat, ya. Kalau saya biasanya hanya doa yang ringkas saja, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, terus sampai rukun Yamani. Itu yang paling gampang, ya. Dan teman-teman insya Allah sudah hafal kalau itu, ya. Kalau doa-doa yang lain yang panjang-panjang kan susah hafalnya, ya, susah hafalnya. Pakai doa itu aja, ya. Dari teman-teman dari pertama set ketemu nih garis imajiner rukun Hajar Aswad, masuk ke sini, ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Setelah itu mulailah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, sampai ke rukun Yamani. Nanti kalau ketemu rukun Yamani diganti doanya jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sampai ke Hajar Aswad, baru nanti melambaikan tangan lagi ke Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, masuk putaran kedua. Demikian sampai 7 putaran, teman-teman, ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, garisnya, ya, garis imajiner, perhatikan pojok atau rukun Hajar Aswad, tarik garis imajiner sampai ke lampu hijau yang ada di tembok Masjidil Haram, ya. Di lantai 2 lampunya itu adanya, warnanya hijau terang, ya, teman-teman, ya. Kemudian teman-teman berputar, jangan masuk ke Hijr Ismail karena itu masih
apa di dalam Ka'bah. Jadi teman-teman belum satu putaran kalau lewat ke tengahnya Ka'bah ini ya. Harus di luar Hijr Ismail. Putar begitu ya. Setelah melewati rukun Yamani pakai doa sapu jagat. Setelah selesai 7 putaran, teman-teman ambil posisi di depan Multazam. Ya, di belakang makom Ibrahim. Di sini sholat sunnah 2 rakaat ya. Jangan di jalur tawaf ya teman-teman, nanti ketabrak, mundur. Biasanya nanti ada batas-batas, ada askar di situ. Teman-teman ambil posisi di situ, sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat nanti teman-teman minum air zam-zam, kemudian lanjutkan ke Syai, ya, ke Bukit Sofa dan Marwah. Ya, ini bagian-bagian Ka'bah, teman-teman. Teman-teman perhatikan, ya, teman perhatikan. Jadi jangan sampai terlewat, ya, jangan sampai terlewat. Jadi belum sudah lewat garis, misalnya sudah sampai makom Ibrahim, teman-teman, wah lupa ini, ya, belum start, belum niat tawafnya udah kelewatan katanya. Berarti belum dihitung 1 putaran, teman-teman ya. Ya, 1 putaran itu ketika teman-teman lewat sini, kemudian menyapa Hajar Aswad ya dengan sebutan Allahu Akbar. Nah, itu udah siap 1 tuh. Putar. Putar. Pak, gimana kalau di tengah jalan batal? Nah, kalau di tengah jalan batal, teman-teman batalnya di mana nih? Nah, misalkan udah masuk sini nih, udah 3 putaran, masuk ke 4 putaran. Nah, di sini batal. Ya sudah batal, nanti teman-teman ambil air wudhu, masuk lagi ke sini. Berarti tadi baru 3 putaran. Lanjutkan ya putaran ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Pak, di mana Pak tempat wudhu? Nah, tempat wudhu di dalam Masjidil Haram. Jadi teman-teman ini itu Ka'bah ya. Itu lurus saja sini ya. Makom Ibrahim lurus. Nanti di situ banyak tangki-tangki air zam-zam dan ada pancuran air zam-zam. Di tembok belakangnya itu ada tempat wudhu. Itu 1 ya. Kemudian di arah rukun Yamani ya, ditarik ke sana. Di sini ada eskalator. Ya, di bawah eskalator itu ada tempat wudhu. Ya, perhatikan. Kalau ada eskalator, di bawahnya ada tempat wudhu ya. Nanti perempuan sama laki-laki pisah, ada pembatasnya. Ya, jadi teman-teman itu perhatikan tempat wudhunya di situ. Tapi tidak ada WC, teman-teman ya. Hati-hati, tidak ada WC. WC adanya di luar Masjidil Haram. Ya, baik. Jadi perhatikan kalau batal itu yang sudah dilalui tawafnya berapa kali, nanti tinggal diteruskan. Ya, tidak mulai dari awal lagi teman-teman, nanti sudah selesai. Jadi sudah selesai berapa nih? Baru 4, berarti kurang 3 putaran. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah Ka'bah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa segera berkunjung ke sini ya, ke rumah Allah yang paling mulia. Ini adalah kiblat seluruh umat Islam sedunia ya. Teman-teman akan sangat terharu ketika sudah melihat Ka'bah ya, karena kita sholat belum pernah lihat kiblat kan ya. Ketika kita sampai di sana, oh itu kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Itu suasana hatinya berbeda teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sampai ke sana ya. Itu dulu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.